kita berbicara tentang uh, rehabilitasi medik, ya. Dan kalau kita lihat juga saat ini bagaimana kepedulian terhadap disabilitas ini sangat-sangat luar biasa, ya. Bahkan di akreditasi pun saat ini itu juga salah satu poin penilaiannya itu adalah disabilitas. Nah, kalau kalian melihat apa yang di pintu lobi satu Fakultas Kedokteran, itu kan kemarin ada dilakukan ini kan, ada dibuat renovasi ya. Nah, renovasi itu kalau kalian perhatikan di pintu masuknya, di sebelah kiri itu dia ada landasan untuk khusus disabilitas. Ya, jadi harusnya juga ada parkiran, kemudian nanti juga untuk toilet itu juga disesuaikan dengan ukuran untuk misalnya seperti kursi roda, ya di situ. Nah, jadi kepedulian atau awareness terhadap disabilitas ini luar biasa. Sekarang ini di Indonesia ini sudah mulai dibiasakan, ya. Jadi kalau di luar kita lihat ini masih banyak yang uh, kalau di luar ini udah sejak lama ya, tapi paling tidak di kita ini sudah mulai. Begitu juga kalau kita lihat di standar nasional pendidikan untuk kedokteran, salah satu dari standar itu, standar untuk sarana prasarana adalah ketersediaan terhadap para disabilitas. Nah, ini pun untuk strategi komunikasi, kita itu ada strategi komunikasi khusus untuk para disabilitas, ya. Nah, disabilitas ini adalah orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang sifatnya itu mengganggu atau merupakan hambatan untuk bagi dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal bagi kacamata kita. Tapi tentu saja bagi penyandang disabilitas itu merupakan suatu hal yang dia lakukan di kesehariannya. Nah, artinya pada waktu kita bicara tentang disabilitas, maka kita semua yang diterima oleh mereka yang bukan disabilitas, bukan disable, harusnya ini juga diterima oleh penyandang disabilitas, ya. Sehingga semuanya itu nantinya harusnya berimbang. Nah, kalau kita melihat disable, ini kita bagi menjadi dua jenis. Ada yang disable karena mental, ini keterbelakangan mental atau kita menyebutnya sebagai tunagrahita. Ini adalah keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata pada umumnya. Nah, jadi ini kita bisa lihat dari perubahan fisik, kemudian juga perilaku yang berbeda, ya. Nah, kemudian ada lagi disabilitas untuk fisik. Jadi ada dua kalau kita bicara tentang disable. Ya, jadi ada fisik dan juga ada mental. Nah, kalau kita bicara tentang disable fisik, maka kita menyebutnya itu adalah tunadaksa. Ya, jadi kalau untuk kelainan tubuh kita sebut tunadaksa, yang kita sering mungkin terbiasa itu adalah dengan tunanetra, ya. Kemudian ada lagi tunarungu juga kita biasa ya, tunadaksa yang mungkin kita jarang. Juga tadi yang misalnya keterbelakangan mental atau disabilitas mental kita menyebutnya itu adalah tadi tunagrahita. Nah, tunadaksa ini individu yang mengalami kerusakan itu jaringan otak. Jadi bisa sumsum tulang belakang, dia yang mengakibatkan dia itu cacat secara fisik, cacat tubuh, kelainan dan sebagainya. Jadi di mana kerusakan fisik, ya, kerusakan jaringan mengakibatkan kemudian itu adalah kecacatan fisik. Kemudian kalau dia kelainan indera penglihatan. Nah, kita bisa melihat nih mereka yang tunanetra, orang yang memiliki penglihatan yang kurang baik. Tunanetra ini bisa juga disebut buta. Ya, biasanya memiliki keterbatasan dalam mendeteksi benda-benda di sekitarnya
dan lebih memaksimalkan kemampuan mendengarnya. Nah, tunanetra ini bisa buta total atau kebutaannya itu bisa parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes, misal nih menghitung jumlah jari dari jarak 3 meter, ya. Nah, yang mungkin kita jarang melihatnya atau kita mungkin yang tidak terdeteksi dengan baik itu adalah mereka yang misalnya buta warna. Ya, jadi kita hanya melihatnya itu dari aspek kita mengatakan disabilitas itu adalah kalau dia itu tunadaksa, tunanetra, tunarungu. Ya, tunanetra kalau dia misalnya buta parsial atau buta total. Padahal mereka yang memiliki keterbatasan juga misalnya kita sebut apa namanya tuh buta warna tadi, ini yang apa namanya tidak banyak diekspos ya. Nah, kemudian kelainan pendengaran atau tunarungu. Ini istilah umum yang kita gunakan untuk menyebut kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam indera pendengaran. Ya. Jadi tunarungu ini bisa dikelompokkan menjadi orang yang tidak memiliki pendengaran secara total atau ada juga yang belum parah dan masih bisa menggunakan alat bantu dengar. Dengan adanya teknologi yang sekarang ini, maka tunarungu ini sebenarnya tidaklah menjadi sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang menjadi kendala ya. Karena tunarungu banyak sekarang dengan teknologi seperti Bluetooth seperti itu yang ditempel saja di telinganya, dia bisa mendengarkan dengan baik. Nah, ada lagi tunawicara. Ya, jadi orang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikirannya melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Ini pun dengan kemajuan teknologi yang ada, sekarang tunawicara ini juga jauh lebih mudah dan lebih banyak sekarang ini yang berprestasi. Ya, jadi mereka yang memiliki keterbatasan di dalam bicara ini banyak sekarang ini mereka-mereka ini berprestasi dengan baik ya. Begitu juga tadi yang tunarungu bahkan tunanetra pun ya dan tunadaksa. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat kita sangat-sangat mengapresiasinya ya. Nah, setiap penyandang disabilitas ini memiliki cara berkomunikasi dan berinteraksi yang berbeda. Nah, bagi penyandang disabilitas sensorik seperti tuli, tunanetra, ya, komunikasi biasanya kita lakukan itu dengan organ sensorik lain yang berfungsi. Misal seperti tunanetra, mereka terbiasa mengandalkan suara. Ya, jadi dia kalau kita lihat ketajaman pendengarannya itu jauh lebih tajam dibandingkan dengan orang yang bukan tunanetra, ya. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana kemampuan berkomunikasi dan berinteraksinya, ini mungkin lebih lambat dibandingkan dengan orang yang normal, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang kekurangan. Karena ternyata mereka-mereka ini memiliki kelebihan yang luar biasa, ya. Dan interaksi dan komunikasi orang normal atau non disabilitas juga perlu dilakukan dengan mereka yang disable. Ya, jadi dengan demikian hubungan sosial antara mereka yang non disabilitas dengan yang mereka disable ini akan bisa dilakukan dengan baik sehingga tidak ada jarak seperti itu ya. Jadi pemahaman makna dan persepsi di antara keduanya ini memang membutuhkan pemahaman yang rumit, tetapi hal ini tidak menghalangi usaha mereka untuk tetap menjalin komunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan kemampuan saat ini artificial intelligence atau AI yang ada, bahkan kamera, kemudian handphone gitu ya, medsos, itu semuanya sudah di-customize dengan adanya AI sehingga memudahkan. Ya, jadi misal mereka yang pendengarannya kurang, misalnya seperti itu nanti bisa diinikan ya, disesuaikan oleh AI.
Sama seperti kita misalnya kalau melihat ini kita nggak tahu nih bacaannya apa. Kita cuma men-scan saja dengan handphone kita, maka kita tahu artinya apa. Nah, mereka juga kira-kira seperti itu. Ya. Nah, penyandang disabel ini adalah kelompok masyarakat. Ya, kalau kita lihat ini adalah kelompok masyarakat dengan beragam kebutuhan khusus. Ya, dan disabilitas atau keterbatasannya tadi ini berdampak pada kemampuan bersosialisasi di tengah masyarakat umum. Nah, ini kita sebagai negara yang besar, kemampuan kita untuk membuat atau memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan, ini nantinya akan menentukan apakah satu negara itu negara yang besar atau negara yang baik atau tidak. Ya, jadi bagaimana kemudian negara memperlakukan masyarakatnya itu sama. Ya, jadi hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, baik dia dengan keterbatasan ataupun tanpa keterbatasan. Nah, hal-hal ini yang kita sebagai calon dokter itu perlu tahu. Ya, jadi bagaimana kita pun sebagai calon dokter nantinya pada waktu kita kalian tamat berpraktek menghadapi pasien-pasien dengan keterbatasan, maka kalian juga tahu bagaimana harus bersikap. Nah, pada saat kita berkomunikasi dengan para disabilitas ini, proses yang kita lakukan itu adalah kita mengamati, ya. Jadi kita melakukan observasi, pengamatan, khususnya pada proses yang dilakukan oleh mereka yang uh, apa namanya itu dengan keterbatasan tadi, ya. Jadi kita melihat bagaimana membiasakan diri untuk selalu bisa melihat tidak hanya dengan pengamatan kita, mata kita, tetapi kita juga melihatnya dengan hati kita. Ya, kemudian setelah itu kita menafsirkan atau menginterpretasikan. Proses kita menafsirkan semua informasi yang diterima ini akan menentukan dari ucapan yang keluar dari mereka yang disabilitas ataupun maupun gerakan ya. Kalau kita melihat dalam komunikasi tidak hanya kita berbicara dari aspek apa yang kita lihat saja, tetapi juga itu adalah dari bagaimana apa namanya bahasa tubuh. Ya, jadi bahasa tubuh itu juga akan berpengaruh. Nah, bagaimana kemudian perasaannya, kemudian bagaimana menanggapi, bagaimana mengungkapkan, ini juga menjadi sesuatu yang penting. Jadi memang saya berpikir tadinya kalau kita mengambil elektif ini kita mau membawa kalian sebenarnya itu adalah ke tempat di mana kita bisa melihat langsung. Ya, jadi kita tidak hanya secara teoritis, tetapi juga kita akan melihat bagaimana ini dilakukan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari penyandang disabilitas ini, jumlahnya sekitar 30 juta ya dari populasi Indonesia, tapi saya pikir ini jauh lebih banyak sebenarnya kalau kita lihat ya. Jadi apa namanya? Ini yang kita harus perhatikan bagaimana kita bersikap. Jadi tidak hanya kita melihatnya itu dari satu aspek saja, tetapi kita bagaimana kita melihat perkembangan dari penduduk kita. Kita tahu saat ini dengan apa namanya, kalau kita lihat bagaimana lingkungan kita, kemudian bagaimana kemudian kalau kita lihat mulai dari pemakanan kita ya, kita mau hidup sehat. Tetapi kita tahu makanan sekarang banyak yang direkayasa dengan rekayasa genetik. Kemudian ada lagi dengan kalau kita lihat sedih mendengarnya, bahkan beras pun itu juga di bleaching, dikasih pemutih, kemudian nanti lingkungan kita. Jadi ini kalau kita rasa ini kan Medan sangat-sangat panas sekarang ya. Nah ini pemanasan global itu sudah mulai terjadi dan ini semuanya berdampak terhadap juga tentunya pertumbuhan dari manusia.
ya. Bagaimana kemudian ini mempengaruhi kesehatan reproduksi kita dan tentu saja akan berdampak terhadap kualitas SDM yang kita hasilkan. Nah, inilah yang kemudian apa namanya yang kita perlu lihat ya. Jadi angka 30 juta ini adalah mungkin ini saya yakin sekali ini sekarang jauh di atas 30 juta ya kalau kita melihat dari apa yang ada saat ini. Nah, kemudian kita melihat lagi bagaimana kita ini tadi seperti saya sampaikan, bagaimana kita memperlakukan mereka yang disabilitas itu akan menentukan kualitas dari bangsa kita, ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menghargai mereka yang bekerja meskipun disabilitas, ya, jadi tidak didiskriminasi. Ini merupakan hal yang kita harus tanamkan bagi seluruh penduduk Indonesia. Nah, kalau kita melihat, kita ambil saja dari data di atas, kalau kita mengatakannya 30 juta gitu ya, maka ini adalah sekitar seperdelapan dari penduduk Indonesia, seperdelapan atau sepersembilannya, dan itu cukup banyak ya. Nah, kalau kita lihat dengan demikian, ini kita perlu melihat apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka tidak menjadi beban bagi keluarganya dan juga tidak menjadi beban bagi masyarakat. Nah, untuk itu sekolah-sekolah itu kemudian lapangan pekerjaan ini perlu untuk mendapatkan mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk itu ya. Nah, ini adalah cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang tuli ya. Jadi kita lihat nih. Yang pertama, ini adalah informasi dasar. Kita lihat bertanya sebelum kita membantu. Jangan berasumsi dan kita berikan rasa hormat. Tiga hal ini adalah sesuatu yang menurut saya ini adalah rules yang sangat penting ya. Jadi kalian nantinya bisa melihat, jangan kemudian kita itu karena dia tuli, kemudian kita berpikir dia butuh bantuan kita. Ya, jadi rules yang pertama adalah kita bertanya sebelum kita membantu. Yang sehingga kita jangan berasumsi. Kenapa? Kalau kita berasumsi, artinya apa? Kita menganggap mereka itu lebih rendah dari kita. Nah, ini yang kita harus melihatnya. Begitu juga kita harus memberikan rasa hormat kepada mereka. Nah, kalau kita lihat nih cara berinteraksi kita, ya, berbicara dengan wajah saling menatap. Nah, dia akan melihat bagaimana kontak mata kita, ya, kemudian gerak dari bibir kita itu akan memudahkan dia untuk berkomunikasi dengan kita. Kemudian jaga jarak pandang dengan mereka. Ya, cobalah untuk menjaga mata kita pada tingkat yang sama dengan mata mereka. Ya, jadi kita itu merasa sehingga dia merasa dihormati. Ya, gerakan bibir dengan jelas dan berbicara perlahan, jangan cepat-cepat. Kemudian apa? Kita gunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita. Ya, jadi kita memberikan bahasa isyarat seperti itu. Kita pelajari bahasa isyarat mereka dan kemudian kita kita menarik perhatian gitu ya. Kita lambaikan tangan kita. Jadi ini adalah cara kita bagaimana kita berkomunikasi. Ya, jadi kita dengan menarik perhatian, kita bisa mengetukkan meja kira-kira seperti ini ya. Kemudian apa? Kita bisa mematikan atau menghidupkan lampu. Kalau misalnya kita ingin dia menarik perhatian, ya, atau menepuk bahunya, atau kita menggoyangkan bahunya. Jadi ini adalah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan pada saat kita berkomunikasi dengan mereka yang tunarungu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya itu adalah cara kita berinteraksi dengan mereka yang apa namanya tunanetra. Ingat ya,
Tadi adalah prinsip dasarnya kita bertanya, apakah dia butuh gak bantuan kita? Jadi kita jangan membantu kalau orang tidak minta dibantu. Karena nanti bisa jadi dia merasa itu kita tidak menghormati dia. Ya, sehingga kita jangan berasumsi. Maka cara kita untuk kita bisa berinteraksi itu dengan mereka yang tunanetra itu adalah biasanya kita sentuh punggung tangannya dengan punggung tangan untuk kita itu bisa memulai untuk berinteraksi. Ya, jadi bukan memegang tangannya, ya, tetapi menyentuh punggung tangannya. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita pegang tangannya itu ke lengan kita. Ya, jadi dia memegang seperti ini, seperti di gambar. Dia dapat memegang lengan kita persis di atas siku. Kemudian kita lihat, kita pastikan ya dia uh, ke tengah ya pada waktu dia melangkah. Bagaimana supaya dia nantinya mudah. Nah, kita lihat kita melewati ruang sempit misalnya, kita seolah-olah kita melindungi dia. Jadi kita pegang bahunya. Ya. Dan kalau kita lihat ini adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk dia. Ya, jangan pernah kita memandu tunanetra dengan memegang atau menarik tongkatnya. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang tidak apa ya, tidak dibenarkan. Kalau misalnya yang kita pegang itu adalah tongkatnya. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang tadi di sini. Kita pegang bahunya, dia memegang siku kita atau tangan kita, ya, sehingga kemudian kita bisa berjalan bersama. Ya, jadi ini adalah cara bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang tunanetra. Nah, kita lihat ini cara kita berinteraksi dengan mereka penyandang disabilitas intelektual. Sekali lagi, kita bertanya sebelum kita membantu. Jangan berasumsi. Kita berikan rasa hormat. Nah, ini adalah cara kita berinteraksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini cara kita berinteraksi, kita bicara dengan tenang, kemudian jelas dan dengan volume sedang. Kita berbicara keras tidak akan membuat uh, apa namanya dia menjadi lebih mengerti ya. Jadi kita bicara dengan ungkapan yang mudah difahami ya. Bicara sewajarnya dan hindari kalimat yang panjang. Oke. Nah, kemudian kita bisa memberikan informasi ini secara bertahap. Ya, jadi kita menggunakan visual, jadi kita bisa pakai tablet misalnya ya atau dan kita itu bisa menunjukkan gambar ataupun objek. Seperti sekarang pada saat saya menunjukkan kepada kalian seperti ini, tentu itu lebih memudahkan ya daripada kalau kita hanya bicara saja. Jadi kita tunjukkan cara untuk melakukan sesuatu dan kita bersabar. Ya, jadi jangan kemudian kita bilang kudu kali pun nggak gitu ya. Jadi kita itu harus bisa melakukannya itu dengan sabar. Kita mendengar keinginannya sebelum kita memberikan penjelasan. Nah, kalau misalnya dia punya pendamping keluarga, mempunyai keluarga sebagai pendamping, maka kita bisa menjelaskan ataupun bertanya kepada pendamping tersebut, ya. Jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan untuk mereka yang keterbelakangan mental. Nah, kalau dia fisik, ya, kalau dia fisik, kita melihat itu adalah kita tetap berjabat tangan ya. Ya, jadi fokus pada orangnya bukan pada kondisi fisiknya. Kita cenderung nanti akan melihat ke kondisi fisiknya. Sehingga kadang-kadang kita bengong, kita melihat ke arah dia, sehingga kita lupa dengan orangnya. Ya, jadi bagaimana cara kita memandang dia, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kesan yang dia timbul karena itu. Ya, jadi dia akan merasa diremehkan gitu. Nah, maka kita perlu menghormati. Jadi prinsip dasar kita bertanya sebelum kita membantu, ada yang bisa saya bantu? Ya.
atau kita mengulurkan tangan kita, dan kita jangan berasumsi, ya. Dan itu mereka akan merasa bahwa mereka itu dihormati, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, setelah kita bertanya untuk kita memberikan bantuan, kita tunggu dulu jawabannya, ya. Tetapi tentu saja ini harus disesuaikan dengan apa namanya ya, dengan situasinya. Jadi jangan juga nanti misalnya orang dia belum jawab kok, nggak usahlah aku bantu. Padahal dia mau nyeberang gitu ininya. Dan itu juga disesuaikan. Jangan nanti misalnya kemudian kita belum lagi dia sempat menjawab, kita sudah berpikir ya udah dia kan nggak jawab gitu. Nah itu yang kita harus hindari. Nah kemudian kita lihat nih. Sekali lagi ya, kita selalu memposisikan mata kita itu sejajar dengan mata mereka yang pengguna kursi roda. Jadi bukan dengan kita berdiri, kemudian kita memandang ke bawah. Ya, jadi itu akan beda efeknya. Kalau misalnya kita memandang ke bawah dengan kalau kita tuh sejajar dengan dia. Kita hindari itu bersandar atau bertahan di kursi roda seseorang. Ingatlah bahwa pengguna kursi roda ini menganggap kursi roda itu adalah bagian dari tubuhnya. Jadi karena kursi roda itu adalah bagian dari tubuhnya, pada saat kita bersandar itu seolah-olah seperti kita menyandarkan badan kita itu ke orang lain. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kita hindari. Kemudian kita hindari memindahkan alat bantu mobilitas seperti tongkat, kemudian kruk, ataupun kemudian kursi roda, kecuali ada diminta untuk melakukannya. Karena bisa jadi kita berpikir ini kok di sini ya diletakkan. Padahal memang itu agar dia mudah menjangkaunya. Ya, jadi hati-hati seperti itu. Terus kemudian kita hindari untuk meraih atau menggandeng tangan pengguna tongkat atau kruk. Nah, seperti ini ya. Kita pula yang memegang tangannya seperti itu ya. Jadi kenapa itu menyulitkan dia untuk memegang kruk. Nah, kemudian berbicaralah secara langsung kepada penyandang disabilitas, bukan kepada pendampingnya. Nah, ini nih, kita sering kali itu kan, yang kita lihat nih, si apa nih tadi, si yang disabilitas. Ah, ini susah nih ngomongnya. Kita ngomong aja sama pendampingnya, tanpa kita bicara ke dia. Itu juga merupakan satu hal yang tidak nyaman uh, bagi mereka yang penyandang disabilitas. Nah, jika misalnya ruang layanan di tempat kita terlalu tinggi bagi penyandang disabilitas fisik, maka turunlah untuk memberi layanan. Nah, perhatikan gambarnya ya. Mereka itu sejajar. Ya, jadi buatlah mereka nyaman dengan layanan yang kita berikan. Nah, jadi nanti pada waktu kalian menjadi dokter, kalian ingatlah dengan pesan ini bagaimana cara kita berinteraksi, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang baru kita paparkan? Coba dibuka dulu tuh apanya, eh apa namanya? Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang punya pengalaman? Ada yang punya pengalaman dengan yang disabilitas? Ada? Ada? Ada yang pernah?
Ini kayaknya bilangkan iya enggak, bilangkan enggak. Gimana anakku ini? Ada yang pernah punya pengalaman dengan disabilitas? Ada? Nggak ada? Belum pernah dokter. Kenapa? Belum pernah dok. Belum pernah ya. Nah, itu nanti Hasfi. Jadi apa namanya? Mungkin nanti memang jadi kalau kita itu memang tidak ini ya, tidak terbiasa. Sementara kalau misalnya, kalau kita lihat nih di luar, gak usah jauh-jauh ya, misalnya seperti negara Australia misalnya gitu, saya pernah ikut saya ikut satu workshop. Jadi workshop ini selama 2 minggu. Jadi ada short course. Jadi itu short course di Australia selama 2 minggu dan itu kita harus apply. Jadi kita apply untuk ikut short course tersebut itu tentang TBC. Nah, waktu saya dan itu disponsori oleh Australia Indonesia. Nah, waktu saya membaca aplikasinya dari awal sampai akhir, itu aplikasinya itu adalah sangat friendly untuk mereka yang disabilitas. Bahkan di di bawah setelah saya tanda tangan gitu ya bahwa semua yang saya tuliskan adalah benar, kira-kira seperti itu. Kemudian di bawah itu ada klausulnya. Apabila Anda diterima dan Anda mempunyai teman satu grup adalah disabilitas, apakah Anda bersedia untuk membantunya? Nah, sampai gitu tuh. Saya aja bacanya sampai bengong ya kan. Oh, jadi ditanyanya. Jadi sebelum dia ini, itu termasuk di pertanyaan dia. Jadi dia bilang, apabila Anda mempunyai nanti teman satu grupnya, itu adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan atau disabilitas tadi, apakah Anda bersedia tidak untuk diinikan, untuk membantunya? Ya, jadi mereka tidak main-main gitu. Nah, waktu kita ke sana, kita melihat ya di sekolah-sekolah yang mereka ada gitu ininya, mulai dari diploma sampai S1, S2, S3, kemudian spesialis, kemudian juga di tempat kami itu ya, yang waktu itu kami itu ke Melbourne Uni gitu, kita keliling, itu rata-rata deh, rata-rata itu ada penyandang disabilitas di setiap sekolahnya. Bahkan waktu kita ada malamnya itu ada apa namanya itu dia bilang itu eh, networking ya. Jadi networking itu di mana semua orang berkumpul gitu ininya. Dan itu banyak yang pakai kursi roda, yang pakai grup gitu-gitu. Ya, jadi ini betul-betul mereka tidak ada batas antara mereka yang disabilitas dan tidak. Dan kalau misalnya kita parkir di tempat parkiran, biasanya kan tuh ada drop off ya. Kalau kita di bandara, ya, jadi itu kan drop off untuk mereka yang nganter gitu ya. Nah, kemudian kita diantarin nih. Waktu itu saya diantarin sama teman saya ke bandara. Dia antarin saya ke bandara, tapi kemudian karena buru-buru, dia berhenti di tempat drop off yang ada tanda disabilitas. Nah, padahal dia kan cuma nurunin saya kan, dia turunin sebentar gitu, baru kemudian dia jalan. Itu dia kena tilang. Dia harus bayar tuh ratusan dolar gara-gara itu. Ya, jadi kita kan cenderung tuh kalau kita lihat tempat parkiran kosong, oh ini kosong, meskipun ada tandanya, kan nggak ada. Kita langsung aja tuh parkir di situ. Nah, di sana itu kena. Ya, drop off aja itu kita kena denda. Konon lagi kalau kita parkir. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana nantinya kalian bisa melihat seperti apa sebenarnya kepedulian kita terhadap mereka yang disabilitas. Ya, jadi kira-kira seperti itu dan termasuk di semuanya ya.
Tidak hanya untuk parkiran, tapi bagaimana dia sekolah. Misalnya kalau sekolahnya itu ada beberapa lantai, ya, tidak ada eskalator atau tidak ada lift misalnya, maka kita harus memikirkan dia di mana. Begitu juga misalnya kalau dia harus ujian CBT, ya, jadi dia ujian CBT, dia nggak bisa ke Labcom, itu seperti apa? Bagaimana kita dari fakultas untuk memfasilitasi. Nah, hal-hal ini yang kita maksud dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka yang disabilitas. Saya sekarang sedang di fakultas, di kantor. Ini hujan sangat lebat. Ya, saya nggak tahu kalian berada di mana, tapi ini hujannya lebat sekali. Ya, Eh, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, nah, namun saya mohon maaf, saya tidak bisa berlama-lama karena memang ini ada kegiatan berikutnya. Nah, untuk kuliah kita yang seharusnya kita kuliah hari ini, itu nanti saya akan berkoordinasi dengan komting kalian, ya, dengan Fadila, ya, Fadila. Nantinya saya akan menyampaikan. Mungkin itu dari saya terkait dengan hal ini. Ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang kita diskusikan? Ya, mungkin nanti Fadila, saya akan kontak Fadila, nanti kita akan lihat waktunya ya. Nanti Fadila juga bisa kasih saya usulan untuk waktu. Nanti kita akan Zoom meeting berikutnya. Itu Baik, saja dokter. yang kuliah kita hari ini.